Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wicaksono. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah produk pendiri negara yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki beberapa aspek, yaitu Pancasila sebagai produk pendiri bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar filsafat kenegaraan, sebagai identitas bangsa, sebagai simbol persatuan dan kesatuan, sebagai fondasi ideologis negara. Perjalanan sejarah Pancasila. Yang satu, era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan kelima, era reformasi. Yang pertama, era prakemerdekaan. Di era ini terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 1. Teori perseorangan, 2. Paham negara kelas, 3. Paham negara integritas. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Era kemerdekaan, di mana di era ini setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan melalui perundingan antar golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara republik. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, 3. Pembentukan MPRS. Yang keempat, era Orde Baru. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Pada peringatan hari lahir Pancasila, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila.
Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, era reformasi. Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat, berkumpul dan mendirikan parpol, LSM, dan lain-lain. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi sosial, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasis, dinamis, dan terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola pikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor 3 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai